Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Basis Data izin mempresentasikan Data Control Language yang disingkat DCL. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 1 yang pertama yaitu Enggi Limawan dengan NIM 60324013. Yang kedua saya sendiri Muhammad Agus dengan NIM 60324026. Yang ketiga Naufal Setiabega Salifian dengan NIM 60324033. Yang keempat, Gatan Hilabi dengan NIM 60324059. Jadi pada materi DCL kali ini kita mengambil referensi dari 4 buku tersebut. Oke, yang pertama masuk ke pengenalan dari Data Control Language. Jadi Data Control Language atau DCL adalah subset dari SQL yang digunakan untuk mengontrol akses dan keamanan data dalam database. Tujuannya memastikan bahwa hanya pengguna atau role tertentu yang memiliki izin untuk mengakses, memodifikasi, atau mengelola data. DCL memungkinkan administrator untuk memberikan hak akses atau privilege kepada user, mencabut hak akses dari user, mengelola keamanan database, dan mengontrol siapa yang dapat melakukan operasi tertentu pada objek database. DCL sendiri memiliki dua perintah utama. Yang pertama yaitu grant. Grant ini berfungsi memberikan privilege atau hak akses kepada user atau role untuk melakukan operasi tertentu pada objek database. Yang kedua, revoke. Revoke ini berfungsi mencabut privilege yang telah diberikan sebelumnya dari user atau role. Nah, manfaat dari DCL ini yang pertama yaitu keamanan data. DCL melindungi data dari akses atau perubahan yang tidak diizinkan atau yang tidak memiliki izin. Yang kedua yaitu prinsip least privilege, yaitu setiap user diberikan hak akses paling sedikit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, kontrol kolaborasi, yaitu mendukung kerjasama dengan mengatur agar tidak terjadi penurunan aktivitas. Seperti contohnya mencegah dua pengguna mengedit tabel yang sama secara bersamaan tanpa izin. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya audit and compliance, yaitu mempermudah pemantauan dan pencatatan semua tindakan yang dilakukan pengguna pada database guna memenuhi standar atau aturan yang berlaku. Nah, lanjut kita masuk ke keamanan database. Keamanan database pada SQL memiliki 3 pilar. Jadi skema keamanan SQL dibangun atas 3 konsep sentral ini. Yang pertama, user atau pengguna, yaitu user adalah aktor dalam database. Setiap operasi dilakukan atas nama user yang teridentifikasi melalui user ID atau authorization ID. Di DBMS mengizinkan atau melarang aksi berdasarkan identitas user ini. Yang kedua yaitu database object. Jadi objek ini adalah siapa, apa yang dapat diubah. Objek yang dapat dilindungi. Objek yang dapat dilindungi meliputi tabel, views, storage, prosedur, function, domains, karakter, set, dan sequence. Yang ketiga yaitu privilege atau hak akses. Nah, privilege ini adalah tindakan yang diizinkan user pada suatu objek database tertentu. Masuk tingkatan akses user. Jadi tingkatan akses user ini yang pertama yaitu database administrator. Database administrator atau disingkat DBA. DBA adalah otoritas tertinggi dalam sebuah database yang memiliki semua hak pada semua objek database. DBA ini bertanggung jawab yang pertama membuat dan mengelola user account, memberikan dan mencabut privilege, mengelola keamanan keseluruhan sistem, membackup dan merecovery,
Dan yang terakhir, performance tuning. Yang kedua yaitu database object atau owner. Jadi owner ini adalah user yang membuat objek database, yang memiliki semua privilege pada objek yang dibuat, dan dapat memberikan akses ke user lain. Contohnya seperti user yang membuat tabel customer, itu otomatis menjadi ownernya itu sendiri. Yang ketiga yaitu regular user atau user biasa. User biasa ini memiliki privilege yang terbatas dan hanya dapat melakukan operasi yang diizinkan secara eksplisit, serta tidak memiliki hak administratif. Yang keempat yaitu public. Public adalah grup khusus yang mencakup semua user. Privilege-nya yang diberikan ke publik berlaku untuk semua user dalam sistem dan harus digunakan dengan sangat hati-hati. Contoh sintaknya yaitu grant select on, product to public. Jadi publik ini semua user dapat melihat tabel produknya. Masuk ke jenis-jenis privilege. Jenis-jenis privilege ini yang pertama yaitu privilege SQL standar. Nah, ada privilege SQL standar yang pertama yaitu select. Yang untuk membaca rows yang pertama yaitu select, yaitu melihat data dari tabel atau view. Yang kedua insert, menambahkan data baru, update, memodifikasi data yang ada, dan delete itu menghapus data. Yang kedua yaitu privilege extended. Nah, yang pertama privilege extended itu reference. Reference yang berfungsi membuat foreign key reference. Yang kedua music yang menggunakan domain, karakter set, dan collection. Yang ketiga trigger, yaitu membuat trigger pada tabel. Yang keempat execute untuk menjalankan storage prosedur dan function. Yang terakhir yaitu under untuk membuat subtype dari user defined type. Yang ketiga yaitu privilege administratif. Privilege-nya yaitu yang pertama create untuk membuat database objek, alter mengubah struktur objek, drop menghapus objek, index membuat atau menghapus index, all privilege semua privilege yang tersedia. Baik, selanjutnya untuk perintah grant akan saya jelaskan. Jadi perintah grant sebelumnya sudah disinggung oleh Mas Agus, yaitu memberikan privilege ke user ya. Dan untuk privilege-nya itu sudah dibahas sebelumnya pada materi-materi sebelumnya juga. Jadi untuk sintak dari si grant ini, grant privilege list on object to user list with grant option. Grant privilege list itu daftar privilege yang diberikan. Contohnya select, insert, update, dan lain-lain. Objek itu bisa database ataupun tabel, view, dan lain-lain. Lalu user list. User list itu daftar user yang menerima privilege. Atau juga bisa role. Role itu peran. Jadi nanti akan dijelaskan juga di slide selanjutnya. Nah, with grant option ini, jadi user dapat memberikan privilege yang telah dimiliki user tersebut ke user lain. Selanjutnya, contoh penggunaan dari grant sendiri. Yang pertama untuk memberikan privilege select. Contoh satu, jadi memberikan privilege select pada satu tabel. Nah, memberikan hak select
ke user John. Sintaknya grant select on database namanya titik employees. Employees itu tabel to John. Jadi untuk user John. Nah, ini localhost karena dia untuk domainnya itu masih menggunakan localhost. Contoh kedua, select pada kolom tertentu. Jadi kalau select pada kolom tertentu ini nanti hanya kolom employee name dan departemen yang dapat dilihat. Sintaknya grant select lalu tabelnya yang agar bisa diselect yakni employee name, departemen on database dari tabelnya, lalu titik tabel employees to HR staff localhost. Jadi nanti ketika HR staff login dan melakukan query select, itu hanya bisa men-select si employee name dan departemen. Tapi kalau misalnya dilakukan untuk select all from database, select all from employee-nya langsung, dia akan menampilkan error. Lalu selanjutnya perintah grant. Untuk contoh penggunaan grant yaitu memberikan privilege update. Contoh 1, update pada seluruh tabel. Jadi ini grant update on database nama, product to inventory manager. Jadi si inventory manager ini nanti bisa mengupdate seluruh dari tabelnya itu, ya ini tabel produk. Nah, lalu contoh kedua, update pada kolom tertentu. Hanya kolom salary, gaji yang dapat diupdate. Grant update, lalu kolomnya apa, on, database namanya database apa, titik tabel. Tabel ini tabelnya employees to payroll track. Oke. Jadi nanti si payroll track ini hanya bisa mengupdate si salarinya, nggak bisa mengupdate misalnya nama. Jadi dia hanya bisa mengupdate gajinya, seperti itu. Nah, lalu contoh 3, update dengan kondisi HR manager dapat update kolom tertentu. Grant update employee name, departemen on DB name, employees to SR. Nah, si SR manager ini nanti bisa mengupdate database namanya dari tabel employee itu apa, terus lalu tabel employees. Jadi dia bisa mengupdate employee namanya dan departemennya saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi, yakni di contoh dari penggunaan grant, yakni memberikan privilege insert dan update, insert dan delete. Nah, untuk contoh yang insert itu grant insert on database namanya, lalu tabelnya untuk sales crack. Nah, jadi si sales crack ketika login nanti dia bisa menginsert data dari data customer. Selanjutnya insert dengan kolom tertentu. Grant insert kolomnya apa, terus on database namanya, terus tabelnya untuk receptionist. Nah, ini DB name-nya ini belum diganti ya. Ini terus ini tabelnya tabel customer. Jadi kalau teman-teman nanti punya database apa, ingin ngupdate kolom tertentu, dia tuh intinya ini grant insert, lalu langsung kolomnya, ini kolomnya
apa aja yang ingin bisa di insert. Jadi seperti ini sintaknya. Nah, ini resepsionis ini user ya, ataupun bisa jadi ini role. Kalau si user itu nanti pakai harus localhost atau dan lain sebagainya, nanti akan jelaskan. Lalu juga ini contoh delete. Contoh delete ini user dapat menghapus data. Grant delete on db name, lalu database name, lalu order, tabel order to order manager. Nah, ini nanti user ini bisa menghapus data dari tabel dari database dan tabel database namanya databasenya apa, terus ini kan tabelnya order ya. Tabel order nanti dia bisa menghapus ketika order manager login. Itu. Langsung selanjutnya ini perintah grant yakni memberikan privilege reference dan create. Nah, privilege reference ini kan jadi dia tuh nanti bisa membuat foreign key yang mereferensikan tabel lain. Ketika user diberikan perintah grant, dia bisa grant reference, dia bisa melakukan membuat foreign key dari tabel yang lain. Ini lalu juga privilege create, membuat database object. Database object ini bisa tabel dan lain-lain. Lalu ini contoh sintaknya. User dapat membuat foreign key yang mereferensi tabel mahasiswa. Ini sintaknya grant references on campus, database kampus, titik mahasiswa to mahasiswa ini tabel to user 3. User 3 ini usernya ya. Lalu grant create on campus, titik mahasiswa to user 3 localhost. Nah, nanti si user 3 ini bisa mereferensi membuat version key dari tabel mahasiswa, dan dia bisa membuat tabel. Nah, sekarang user 3 dapat membuat tabel dengan foreign key. Create tabel KRS mahasiswa, ID KRS INT auto increment primary key, name INT not null, semester INT not null, constraint foreign key KRS mahasiswa, foreign key name, references mahasiswa name. Nah, yang dimana name ini merupakan dari primary key mahasiswa ya. Jadi dia tuh nanti diperbolehkan. Tapi kalau dia tidak mempunyai privilege references, maka dia tidak bisa. Selanjutnya memberikan privilege execute. Untuk execute ini untuk store prosedur dan function. Nah, ini contoh yang execute pada function. Jadi user ini nanti dapat menjalankan function. Untuk sintaknya grant execute on function database-nya. Lalu ini untuk nama fungsinya apa? Untuk user 2. Nah, di mana ini contohnya yaitu grant execute on function kampus, database kampus, titik function kategori nilai. Ini namanya bisa beda-beda ya, tergantung membuat fungsinya apa. Baik, selanjutnya saya ini untuk saya menjelaskan ya, ini contoh dari penggunaan grant, yakni memberikan privilege execute. Nah, execute ini fungsinya untuk menjalankan store prosedur atau function ya. Nah, lalu ini contohnya aja, langsung execute pada function. User dapat menjalankan function. Grant execute on function campus titik f function kategori nilai to user 2. Jadi nanti si user 2 ini ketika login dia bisa menjalankan execute fungsinya itu. Nah, di mana ini fungsinya fn kategori nilai. Selanjutnya contoh 2, execute pada store prosedur. User dapat menjalankan prosedur.
Grant execute on prosedur database-nya kampus, titik prosedurnya mutasi prodi to user 2 localhost. Jadi nanti si user 2 bisa menjalankan prosedurnya, yaitu dengan cara call. Ini juga sama, grant execute on prosedur kampus, titik nama prosedurnya apa, to user 2. Nah, ini nanti si user 2 ini nanti bisa menjalankan prosedur SP cari mahasiswa prodi dengan cara nge-call gitu. Yang nanti akan dipraktekkan di akhir. Nah, selanjutnya ini memberikan privilege AL atau AL privilege. AL privilege ini memberikan semua privilege yang tersedia untuk objek tersebut. Nah, objeknya itu apa? Bisa tabel, bisa database. Nah, ini juga langsung contoh satu pada tabel. Ini memberikan semua hak pada tabel. Grant all privilege on DB company titik employee to user 1 localhost. Nah, untuk all pada tingkat tabel ini yaitu ekuivalen dengan grant select, insert, update, delete, references, index, alter, trigger on DB campus employees to users 1. Jadi all privilege ini dia mempersingkat dari ini ya, sebanyak ini. Jadi nanti si user 1 ya bisa select, insert, update, delete, references, index, alter, trigger di data DB kampus pada tabel employee. Nah, lalu contoh 2 all privilege pada database, semua hak pada database. Nah, ini ya sindaknya grant all privilege on database, database namanya apa, terus titik all semua tabel to user 1 localhost. Nah, ini tuh equivalent dengan untuk level database grant select, insert, update, delete, create, drop, alter, index, create temporary table, log table, create view, show view, event, trigger, execute on database nama titik all to user 1. Jadi all privilege ini mempersingkat ya. Ini nanti akan dipraktikkan di akhir. Nah, lalu contoh penggunaan grant ini pada tiap-tiap beda levelnya. Pada tiap-tiap level. Yang pertama level global privilege. Privilege pada semua database, grant select on bintang to backup user. Jadi si backup user nanti bisa menselect database yang ada di localhost atau yang teman-teman punya itu nanti bisa di-select semua dan pada tabel apapun. Lalu level 2 database level. Grant pada database tertentu. Grant all on company titik bintang to DB admin. Nanti DB admin itu bisa nge-grant privilege-nya itu all privilege ke hanya pada database company DB dan seluruh tabel dan seluruh isi tabelnya. Level 3 tabel level privilege pada tabel tertentu. Nah, ini sindaknya grant select on database-nya ini misalnya MySQL. Lalu untuk tabelnya user to security auditor. Nanti auditor ini bisa menselect hanya tabel user pada database MySQL. Level 4 kolom level grant privilege pada kolom tertentu. Grant update salary on employee to HR manager. Nanti si HR manager ini bisa mengupdate di tabel employees hanya
di salarinya aja atau di gajinya aja. Level 5, procedur level. Privilege pada store prosedur yang tadi udah dicontohkan, grant execute on prosedur yang sudah dijelaskan. Ini contohnya grant execute on prosedur company DB calculate company DB titik calculate bonus untuk nama prosedurnya to SR manager. Nah, nanti si SR managernya ini bisa melakukan melakukan prosedur dengan cara nge-call. Baik, ini selanjutnya dengan with grant option, perintah grant dengan grant option. Nah, with grant option itu apa? With grant option itu ketika sintaksnya itu ditambahkan with grant option pada akhirnya. Di akhir sintaksnya itu ada with grant option. Nah, with grant option itu ketika user memiliki privilege, dia bisa menyalurkan privilege yang ia punya ke user lain. Nih, with grant option memungkinkan user yang menerima privilege untuk memberikan privilege tersebut ke user lain. Nah, ini contohnya, contoh dasar contoh satu dasar ya, ini pertama si akun root atau DBA yang biasa teman-teman pakai untuk praktikum, dia memberikan grant all on kampus titik mahasiswa to sales manager with grant option. Nah, ini with grant option ini nanti ketika sales manager login, dia bisa memberikan grant juga ke user lain, yang dimana dia ini contohnya grant select insert on kampus titik mahasiswa to junior sales. Nah, ini kan tadi si sales manajernya kan punya all privilege. All privilege itu kan banyak ya. Select, insert, update, execute, dan lain-lain. Nah, dia tuh berarti ya bisa memberikan ke user lain. Ya ini select, insert, on kampus titik mahasiswa to junior sales. Junior sales. Oke, itulah pokoknya. Nah, ini contoh 2 hierarchy privilege. Ini DBA memberikan grant option, ini grant all on DB name database namanya, to product, tabel product, to product manager with grant option. Artinya si product manager ini ketika nanti dia login, dia memberikan privilege juga bisa. Privilege-nya ini banyak, all privilege. Jadi dia bisa memberikan, tapi dia hanya memberikan select dan update. Ini grant select update on DB name product. Nah, ini juga harus sesuai ya, sesuai dengan privilege yang sebelumnya dipunya oleh product manager. Ini harus sesuai. Kalau misalnya ini diganti tabel lain atau tabel lain, ini juga nggak bisa. Itu supervisor with grant option. Nah, nanti si supervisornya ini juga bisa memberikan ke staff. Nah, ketika login, supervisornya dia login bisa memberikan grant select on DB name database namanya to product to staff. Nah, ini tuh harus kan tadi supervisornya kan hanya mempunyai select update. Nah, dia memberikan tapi hanya select doang. Itu bisa ya, tetap bisa. Jadi grant select on database nama titik product to staff untuk staffnya. Nanti si staff ketika login dia bisa melakukan select pada DB name ini tabel produk. Tuh. Oh ya. Nah, ini tuh with grant option itu jadi harus diberikan hanya kalau misalnya benar-benar dibutuhkan aja. Karena kalau misalnya orang sembarangan mempunyai grant option ini, nanti dia akan memberikan hak privilege yang dimilikinya sembarang ke user lain. Nah, itu tuh nanti akan sulit untuk melacak siapa yang punya akses apa. Jadi seperti itu. Untuk praktikumnya nanti di akhir ya. Nah, ini perintah grant ya, ini role itu peran kumpulan privilege yang diberikan ke multiple user.
Nah, ini keuntungan dari roles ini simplifikasi manajemen kelola privilege untuk grup bukan individual. Lalu konsisten, semua user dalam role punya privilege sama. Yang ketiga, maintenance, lebih mudah mengubah privilege untuk grup. Yang keempat, auditing, lebih mudah melihat siapa yang punya akses apa. Ini contohnya, yang pertama kita harus membuat dan menggunakan role. Langkah 1, create role, membuat role untuk sales clerk. Nah, create role sales clerk. Langkah 2-nya, grant privilege ke role, memberikan privilege ke role. Nah, kalau misalnya teman-teman belum nge-grant ya, itu biasanya privilege-nya belum ada ya. Jadi kalau digunakan ke user lain itu ya percuma juga, nggak ada itunya, nggak ada privilege-nya. Nah, ini makanya si role ini sebelum diberikan ke orang-orang, dia diberikan privilege-nya dulu. Nah, privilege-nya apa? Ini select, insert on customer, tabel customer to sales clerk. Nah, tapi kalau misalnya ini cuma satu ini biasanya sudah use database menggunakan database-nya dulu. Database-nya apa gitu. Nah, lalu grant select on product to sales clerk. Nah, nanti si sales clerk ini role-nya bisa juga men-select produk, tabel produk. Lalu kita berikan, belum. Nah, berikan juga ini grant insert update on order to sales clerk. Ini si role ini nanti berarti bisa mempunyai privilege ini. Select insert on customer, select on products, insert update on orders. Lalu langkah 3, ini role ke user. Nah, setelah tadi privilege-nya kan banyak ya, kumpulan privilege-nya ini kan tadi ini ya, ini banyak. Nah, lalu berikan si akun root ini memberikan grant role-nya ini ke si user. Nah, ini usernya John, lalu Alice, lalu Bob. Nanti si John, Alice, Bob ini mempunyai privilege yang sama. Yang sama ya ini yang dimiliki oleh si role. Tapi dia tuh harus si akun root itu harus membuat default terlebih dahulu atau membuat default si role-nya dulu baru bisa digunakan. Nanti sintaksnya akan saya jelaskan di akhir. Lalu juga kalau misalnya si akun root tidak memberikan default role-nya ke user, nanti si user itu harus mengaktifkan sendiri. Oke, lanjut aja ya. Nanti akan jelaskan untuk lebih jelasnya. Nah, ini untuk role organisasi. Read only. Nah, read only itu berarti kan hanya bisa select ya. Ini pertama create role read only. Kemudian select dia hanya bisa membaca. On nama company-nya, nama database-nya, terus titik al berarti dia bisa men-select semua tabel di database company. Itu read only. Read only kan tadi role ya. Nah, terus berikan grant-nya ini ke analisis sistem. Nah, ini grant, terus grant role-nya apa to analisis sistem, dan contoh-contoh lainnya ini seperti ini ya. Nggak saya jelaskan mungkin. Ininya sama kayak tadi. Baik, selanjutnya di sini belum ya, anjir kocak. Nah, oke, sudah saatnya kita untuk praktikum. Nah, untuk praktikumnya sendiri nanti akan di-share ya di WA ya, dalam bentuk
Word atau PDF nanti akan di-share untuk kode-kodenya. Nah, diharapkan teman-teman juga ikut mempraktikkan dari query praktikum ini agar bisa lebih memahami apa itu grant. Oke. Ini query-nya sudah saya salin. Lalu, oh ya, pada kesempatan kali ini kami menggunakan VS Code ya. Saya menggunakan VS Code, ya ini menggunakan extension MySQL Self for VS Code. Ini kurang lebih sama aja dengan Laragon. Yang pertama, ini kita pencet root. Oke, biasanya tuh disuruh ngisiin password dari si akun root kalau teman-teman punya passwordnya. Nah, ini karena sudah saya simpan untuk password yang saya login, jadi ini langsung muncul ini. Oke, langsung aja praktikumnya. Ini kita create database ini dulu. Drop database if exist kampus. Jadi kalau teman-teman punya database kampus, kita drop dulu ya. Nah, ini udah oke. Berarti artinya dia database kampusnya sudah hilang. Nah, lalu create database kampus. Kita buat. Nah, nanti kita refresh. Nah, kampus ini muncul ya. Lalu use kampus. Oke. Sudah, lalu create table-nya ini saya ini aja ya, langsung ya sih kira usah direkam ya. Oke, baik. Ini tadi database-nya yang sudah dibuat dan role-nya sudah dibuat, lalu user-nya sudah dibuat. Kita periksa dulu grant-nya. Ya, ini di akun root ya. Ini akun root. Show grant for user 1 buat ngecek. Nah, untuk biasanya ketika akun root membuat atau akun DPA membuat user, dia mempunyai grant default, grant usage. Nah, grant usage ini dia artinya dia bisa login. Nah, on bintang titik bintang tuh user 1. Nah, dia bisa login di mana aja, tapi dia tuh belum bisa melihat si database yang teman-teman punya. Kalau di sini mungkin ini enggak ada ya. Kalau misalnya teman-teman login nanti dia tuh belum bisa melakukan apapun, mau menselect, mau update dan lain-lain, dia tidak bisa. Nah, lanjut kita tadi kan sudah dibuat role. Nah, kita akan memberikan grant select on kampus. Kampus titik al. Jadi semua tabel tuh role 1. Role 1. Nah, itu role 1. Nah, nanti si role 1 ini sudah si role-nya itu jadi nanti dia punya select ya ke hak privilege select ke semua database semua tabel di database kampus. Nah, setelah itu show grant for role 1. Nah, dia si role-nya ini sudah mempunyai privilege select. Oke. Nah, kalau
si apa namanya, si role ini dia tuh eh, nggak bisa login ya kayaknya ya, nggak login, jadi dia tuh khusus buat eh, khusus buat Duh, ngeblank anjing kocak. Oke, ini lanjut aja. Ini user 3 harusnya bisa meng-grant ke user lain ya. Ini bisa memberikan select update dan update-nya hanya nama dan prodi on kampus mahasiswa. Oke, ini user 4 nanti bisa memiliki itu. Nah, kita login, kita buat ada connection user 4 biar nggak lupa. User 4 ini harus sama. Ya nggak harus sama ini, tapi ini buat keterangan aja. Tapi yang asli ini tadi passwordnya 4. Kita coba. Duh, so grand. Oke, sudah masuk grandnya. Kita cek. Oke, udah bisa, udah ini ya. Select all. Nah, udah bisa. Terus kita mau update. Ini kita ini aja biar cepat. Nah, kita select lagi. Nah, ini ganti ya nama busnya ya. Nah, terus kita mau ngetes lagi ini untuk yang level database menggunakan ini akun root memberikan hak akses global ke user 5. Nah, aduh. Ya, selanjutnya ini akun root memberikan hak akses global ke user 5. Coba ini di akun root ya, itu benar. Nah, tidak bisa. Kita masuk ke knob koneksi lagi, kita coba. Aduh. User 5. Ini 5. Oke. Oke. Kita masuk. Duh, lupa nganamin. Gak apa-apa. Sama kita cek. Nah, ini ketika kita memberikan all privilege, dia akan muncul seperti ini ya. Ini privilege-nya tuh banyak ini sebenarnya. Ini segini banyak, dan itu mungkin bisa dipelajari teman-teman sendiri ya. Loh, yang nah, kalau udah kita coba nih, kita buat apa namanya? Buat database lain. Create database apa ya? Test. Use test. Create table. Misal ini sama PO ya, tabelnya untuk sementara itu untuk contoh aja ini sama aja. Aduh, ini mungkin ganti namanya MAS. Oke, sudah bisa. Nah, kalau tadi kan ini user 5 ya, dia udah punya tingkat global ya, ini dia bisa mau select dari database lain. Select, oke, select all from tadi apa ya, test terus MAS. Nah, ini bisa ya, itu kira-kira. Oke, lanjutnya ini akun root membuat function prosedur. Kita coba ya. Kita sama-sama aja. Oke, ini prosedurnya
kita ini langsung aja biar cepat. Oke, harus satu-satu. Kalau function dulu. Ternyata nggak bisa langsung ya. Kita ini tulis. Oke, sudah ini. Ini ya teman-teman. Tolong ini kata lagi. Oke, ini sudah function, iya function. Terus ini buat prosedur. Kenapa ini nggak bisa? Ini use kampus dulu teman-teman akhirnya. Tadi ulang aja ini. Aduh. Oh, sudah ada. Aduh. Oh, ini teman-teman ternyata. Astaga, kurang teliti. Ini harus satu-satu ya. Ini harusnya bisa. Ini buat cek aja. Membuat terus kita berikan ini satu-satu ke user 2. Nanti si user 2 bisa mengeksekut si ini sintak dari prosedurnya. Oke, sudah. Terus kita masuk ke user 2. Kita use kampus dulu. Oke, use sudah. Ini cara menjalankan tadi apa namanya? Fungsinya itu untuk melabeli si nilainya. Nah, ini tadi Gatan itu IPK-nya 3,40, nanti predikatnya 4. Nah, kita coba yang lain. Nah, ini 39 tuh, jadi untuk menjalankannya, jadi dia bisa ya, ini untuk grandnya ini pakai execute ini on fungsinya, nah ini function, terus kampus titik, terus nama fungsinya, terus untuk usernya user berapa gitu. Nah, kita coba ini. Oke, iya benar. Ini kita melakukan apa namanya prosedurnya ini untuk mutasi pindah jurusan ya. Nah, ini sudah, nanti si NIM 4 ini bisa pindah prodi ke itu. Kita lihat select all from mahasiswa. Nah, ini Agus jadi pindah kedokteran gigi. Nah, ini juga kita tadi menggunakan apa? Oke, ini. Nah, ini teknik tadi berarti ini keluarnya 2. Ini untuk mencari mahasiswa. Jadi ini prosedurnya. Oke. Selanjutnya untuk revoke akan dijalankan oleh rekan saya. Oke, baik. Ini setelah dibuat database, lalu tabelnya, dan user dan role, kita akan memberikan akses atau privilege ke role-nya. Role 1, grant select on campus.all to role 1. Nah, dia tuh berarti udah. Nah, lalu grant role 1 to user 1. Ini karena ininya nggak pas ya. Tadi nama role-nya ini. Oke. Nah, nama role-nya tadi ini harus pas ya. Nggak boleh salah.
Dan ini juga harus sesuai, kalau enggak nanti dia enggak akan masuk untuk grade-nya. Nah, kita mendefaultkan dulu si role-nya ini. Show default role 1 to user 1 localhost. Nah, harusnya dia kalau seperti ini sudah bisa mempunyai hak select yang dimiliki yang tadi diberikan oleh si role 1 ya. Nah, kita masuk ini buat connection baru, user. Ini nggak kelihatan ya. Tuh. Nah, ini user 1. Ini user 1. Kita store password. Passwordnya 1. Oke. Nah, kita pertama lakukan show grant. Nah, ini dia udah masuk ya, grant select on campus yang tadi diberikan oleh si role 1 ini tadi. Kita coba select all from, ini kita use kampus dulu. All from mahasiswa. Nah, dia bisa, tapi kalau misalnya mau delete from mahasiswa, where name in 1. Nah, dia tidak bisa karena dia hanya memiliki privilege yang tadi ya, yang dari role 1 yang ini select. Oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum didefaultkan oleh si root-nya ini, si DBA-nya, maka dia akan ketika login si user 1 dia harus mengaktifkan sendiri, tapi dia tuh hanya satu sesi aja, tapi ketika kita login lagi dia harus aktifkan role lagi dengan set ini. Oke, ini udah ya. Terus skemanya lanjut. Skema 2 ini skema ya, ini si root ini akun DBA-nya memberikan ke user 2 all privilege on campus, terus semua tabelnya. Oke, kita grant. Oke, sudah. Terus berarti ini kita buat koneksi baru buat ngeceknya. Kita koneksi baru. Kalau teman-teman itu nanti langsung itu aja ya, langsung login ke login ke PHP adminnya. Nah, ini aku pakainya ini namanya user 2, ini harus sama. Ini passwordnya tadi 2, hanya 2, tapi kalau teman-teman mau diganti tadi ya bisa juga. Oke, ini harusnya oke. Nah, tadi kan banyak ya all privilege. Kita show grant dulu wes, ben ngerti. Nah, ini all privilege. So ini tapi hanya pada kampus dan semua tabelnya itu. Nah, kita select all from mas. Kita belum isi kampus deh. Select all from mahasiswa. Nah, ini bisa ya. Terus kalau misalnya nanti aja ding. Select all from Nah, ini bisa juga. Kita lanjut aja. Ini tadi kan si user 2 ini kan diberikan oleh si akun rootnya itu kan dengan dengan grant option ya. Jadi dia tuh nanti bisa memberikan privilege yang dimilikinya
ke user lain. Nah, ini kita contohnya ke user 3. Kita ini aja langsung biar cepat. Oh. Nah, ini. Oke. Ini berarti udah masuk seharusnya. Ini flash privilege sama aja. Oke, ini. Nah, connection. Ini kita poin aja. Biar. Ini lanjut ke user 3. Kita namain biar nggak lupa. Ini namanya bebas ya. Kalau teman-teman mau pakai juga. User 3, kita isi user 3. Start password-nya 3. Nah, ini harusnya udah masuk. Kita lihat show grant. Nah, ini udah masuk yang tadi diberikan oleh si si user 2. Nah, si user 2 juga memberikan grant option ke user 3. Tapi kita mau ngecek ini dulu yang diberikan apa namanya? Aduh. Ngecek privilege yang sudah diberikan dulu. Nah, select all from mahasiswa. Nah, ini udah bisa. Terus delete from mahasiswa where name in 1. Nah, kita select, kita lihat perubahannya. Nah, hilang yang itunya. Kita lanjut, kita masukkan kembali, insert into mahasiswa 1 button. Oke. Ini apa ya? Oke. Nama jurusan, nama prodinya. Teknik metalurgi. Oke, namanya ini selectnya ada yang salah. Ganda aja. Kita ini aja ya. Oh, value-nya lupa ya, lupa value-nya. Nah, ini harusnya bisa, oke. Nah, tadi berhubungan dengan tabelnya itu kan menggunakan cascade. Jadi ketika si mahasiswa dihapus, maka dia si tabelnya juga kehapus. Nah, kita insert juga ke nilai. Coba ini bisa nggak ya? Nilai 1 3.40 untuk nilai karena si ini ternyata belum mempunyai insert ya, hak akses insert ke si tabel nilai. Nah, kita berikan juga ke ini dari akun root grant apa? Aduh. Grant insert on kampus titik nilai tuh tadi user berapa ya? User 3. Nah, harusnya ini udah bisa. Oke. Kita masukkan select all from mahasiswa. Oke. Oh, karena dia belum punya hak select juga ya. Oke. Ini harusnya sudah bisa. Nah, itu. Lalu kita mau update juga. Kita langsung ini aja sintaknya biar nggak terlalu lama ya. Kita mau update secara langsung secara bersamaan. Ini sintaknya seperti ini. Jadi nanti dia akan mengupdate 3 sekalian, yakni namanya agar lengkap. Terus lihat perubahannya.
Oke, udah bisa ya. Nah, lalu kan tadi ada grant reference ya. Jadi dia tuh yang dijelaskan sebelumnya referensi itu nanti dia bisa membuat variation key dari tabel lain. Nah, yang dimana dia tuh tabel referensi pakai name dari tabel mahasiswa. Oke, kenapa nggak bisa? Apa dia belum diberi grant grade? Hmm, grant. Oke, baik ini coba untuk membuat tabel dengan referensi tadi ya, references. Selo gimana? Selanjutnya ada revoke. Selanjutnya ada penggunaan revoke, mencabut out privilege dan mencabut grant option. Yang pertama itu all privilege, yaitu mencabut semua privilege dari user. Revoke all privilege on employee from time user. Perintah ini menghapus seluruh hak akses yang dimiliki oleh time user. Hanya mencabut grant option, yaitu seperti yang ada di zona ini, mencabut kemampuan user untuk memberikan privilege ke orang lain. Revoke grant option on campus from user 2. Perintah ini mencabut hak akses user agar dia tidak bisa lagi memberikan izin akses database kampus kepada user lain, meskipun dia sendiri mungkin bisa mengaksesnya. Gitu. Selanjutnya ada zona penggunaan revoke all privilege dan revoke grant option. Yang pertama itu all privilege itu mencabut semua privilege dari user. Revoke all privilege on employee from time user. Perintah ini menghapus seluruh hak akses yang dimiliki time user, seperti
seperti slide. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang revoke. Revoke ini bertujuan untuk mencabut hak akses. Nah, kita mengikuti format penulisan baku seperti yang kita lihat saat ini, yaitu revoke privilege. Ini jenis privilege on nama objek, from nama user. Ada 3 komponen utama dalam sintaks ini, yaitu yang pertama privilege list. Ini adalah daftar hak akses apa yang ingin kita cabut. Contohnya bisa berupa select, update, execute, dan lain-lain. Yang kedua yaitu objek. Ini adalah targetnya. Hak akses tersebut dicabut dari mana? Bisa dari sebuah database, tabel, view, atau prosedur, dan lain-lain. Yang ketiga ada user. Ini adalah daftar siapa saja pengguna yang hak aksesnya akan kita ambil kembali atau kita cabut. Secara sederhana, perintah ini memberitahu database, tolong cabut izin A pada tabel B dari user C. Selanjutnya, contoh penggunaan revoke. Yang pertama itu mencabut single privilege atau menghapus satu privilege. Misalnya seperti contoh di sini, yaitu revoke select on db employee. Cut. Di sini saya cut. Selanjutnya ini adalah contoh penggunaan revoke. Yang pertama, mencabut single privilege. Ini dilakukan jika kita hanya ingin mengambil satu hak spesifik tanpa mengganggu hak lainnya. Contoh yang pertama yaitu revoke select on db name employee from John localhost. Nah, artinya user dengan nama John ini tidak bisa lagi melihat data karyawan, tapi mungkin dia masih punya hak lain. Terus pada contoh kedua yaitu revoke update on db name products from inventory clerk. Nah, berarti mencabut hak update dari inventory clerk. Tujuannya agar tidak bisa lagi mengubah data produk. Terus ada mencabut multiple privilege. Nah, SQL ini memudahkan kita agar tidak perlu mengetik perintah berulang-ulang. Kita bisa mencabut beberapa hak sekaligus, cukup pisahkan dengan tanda koma. Contohnya pada user Alice, kita langsung mencabut hak select dan insert secara bersamaan. Terus contoh yang kedua, mencabut beberapa user. Nah, di sini ada revoke select insert db mahasiswa from viewer dan localhost. Viewer di sini ada revoke select insert db mahasiswa from viewer localhost auditor localhost. Nah, kita mencabut hak dari dua user ini ya, viewer dan auditor.
viewer dan auditor ini tidak bisa melihat dan menginsertkan database mahasiswa. Next. Nah, di sini ada contoh penggunaan revoke, mencabut all privilege, yaitu mencabut semua hak yang telah diberikan. Contohnya, revoke all privilege on employee from time user. Nah, time user ini telah dicabut hak aksesnya, semua hak akses yang ada di tabel employee. Cut. Si. Selanjutnya ada penggunaan revoke, mencabut all privilege, digunakan untuk mencabut semua hak akses sekaligus secara total. Query ini sangat efisien untuk menonaktifkan akun pengguna seperti pada time user. Nah, yang kedua ada cut. Selanjutnya ada penggunaan revoke all privilege, mencabut semua privilege dari user. Nah, berarti time user ini telah dicabut hak aksesnya. Anjing. Si. Selanjutnya ada penggunaan revoke all privilege. Dengan perintah revoke all privilege ini kita bisa melakukan sapu bersih. Ini akan menghapus seluruh hak akses yang dimiliki user tersebut sekaligus. Contohnya pada time user, user langsung ketiga. Selanjutnya ada perintah revoke all privilege, yaitu dengan perintah revoke privilege kita bisa melakukan sapu bersih. Ini akan menghapus seluruh hak akses yang dimiliki oleh time user sekaligus. Selanjutnya ada mencabut grant point. Ini berkaitan dengan selanjutnya ada menyebut grand point. Cepal. Iki tiga tuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang revoke. Revoke ini digunakan untuk mencabut hak akses. Kebalikan dari grant memberikan hak akses, dengan revoke menghapus atau mencabut hak akses. Di sini ada struktur kodenya, yaitu revoke nama privilege on object, nama objeknya from nama user. Di sini ada 3 komponen, yaitu privilege list, daftar privilege yang diberikan seperti select, update, dan lain-lain. Nah, objeknya itu objek database seperti bisa database, tabel, view,
Terus anjing. Begini masuk. Hah? Sih. Wah, begini masuk. Nek ora bagus. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang revoke. Nah, revoke ini digunakan untuk mencabut hak akses. Di sini format bakunya dalam penulisan query-nya, yaitu revoke privilege list, jenis hak aksesnya on object, nama objeknya, from nama usernya. Nah, ada 3 komponen utama dalam sintaks ini, yaitu privilege list adalah daftar hak akses yang dapat temen Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang revoke. Nah, revoke itu digunakan untuk mencabut hak akses, kebalikan dari grant. Nah, di sini adalah struktur kode query-nya. Revoke privilege list on object from user list. Komponennya yaitu privilege list, daftar privilege yang diberikan, misalnya seperti update, select, dan objek database seperti tabel, view. Anjir, apa enak coba kalian ini grogi anjing, asem stop. Baik, selanjutnya kita akan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara melihat privilege. Nah, untuk melihat privilege yang di user ini itu kita menggunakan show grants. Untuk sintaksnya itu seperti ini, show grants for username at hostname. Untuk contohnya itu seperti ini. Untuk melihat privilege untuk user viewer. Nah, sintaksnya yaitu show grants for viewer at localhost. Untuk outputnya nanti akan seperti ini. Nah, untuk contoh yang kedua, untuk melihat berapa privilege user saat ini, yaitu untuk sintaksnya itu seperti ini, show grants for current user, atau lebih singkatnya itu show grants. Artinya apa? Artinya kita sedang melihat privilege user saat ini, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan melihat informasi user. Yang pertama yaitu untuk melihat semua informasi user, kita menggunakan sintaks select user host plugin from MySQL user. Untuk outputnya itu seperti ini. Untuk yang pertama kan ada 3 akun, itu untuk ada root, viewer, admin. Untuk hostnya menggunakan localhost, pluginnya menggunakan seperti ini. Lalu yang kedua itu query untuk melihat user yang sedang login. Nah, untuk melihat user yang sedang aktif itu menggunakan sintaksnya itu seperti ini. Yang awalnya menggunakan select current user. Untuk outputnya itu seperti ini. Contohnya misal akun viewer sedang aktif saat ini, lalu akan ditampilkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke manajemen user, untuk cara membuat
user baru. Nah, untuk sintaks dasarnya itu seperti ini, yang awalnya yaitu create user, username-nya apa, add host, hostingnya menggunakan apa, identified by, passwordnya itu apa. Nah, untuk contohnya yang pertama kita menggunakan akses dari localhost. Nah, yang pertama itu kita create user dulu, create user, misal John add localhost, kita menggunakan localhost, identified by strong pass 123 untuk passwordnya. Nah, yang kedua kita akan mengakses dari IP tertentu. Untuk contohnya itu seperti ini, kita awalnya menggunakan create user dulu, menggunakan create user terlebih dahulu. Lalu untuk username-nya menggunakan remote add user. Lalu kita menggunakan IP seperti ini, identify by passwordnya secure pass 456, passwordnya seperti ini. Lalu yang ketiga itu kita mengakses dari domain. Nah, yang awalnya itu kita seperti biasa menggunakan create user, username-nya app user add, lalu domainnya seperti ini, lalu identified by app pass 789, ini untuk passwordnya. Lalu untuk bisa diakses user dengan akses dari mana saja, yaitu menggunakan create user, admin. Untuk contohnya admin, kita menggunakan username admin, add, lalu aksesnya seperti menggunakan akses dari mana saja, lalu identified by admin pass 000 untuk passwordnya sendiri, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghapus user. Untuk sintaksnya yaitu drop user, username-nya apa, lalu add hostnya apa. Nah, aksesnya dari mana gitu. Lalu untuk contohnya kita menggunakan akun user 1 add localhost. Yang pertama menggunakan drop user, lalu username-nya, lalu hostnya apa, kita menggunakan localhost seperti itu. Nah, untuk menghapus misal dua akun, berarti kita memasukkan dua akun sekaligus. Untuk sintaksnya seperti ini, menggunakan drop user 1 add localhost, lalu koma untuk akun yang kedua. Nah, untuk menghapus user yang kedua itu user 2 add localhost, untuk seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menghapus semua user, otomatis berarti kita menghapus semua privilege user tersebut, seperti itu. Nah, ini juga bisa untuk cara cepat ya teman-teman, cara cepat untuk menghapus semua privilege dalam satu waktu, untuk cara cepat seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan cara mengubah nama user. Untuk sintaksnya itu rename user, yang dulunya apa, awalnya apa, username-nya, lalu hostnya apa, lalu diganti username baru. Untuk langsung ke contohnya, rename user, saya menggunakan contoh current user, lalu localhost, lalu kita ganti ke username baru, new user add localhost, seperti itu teman-teman. Nah, ini cara mengubah nama usernya. Lalu yang selanjutnya itu cara mengubah password user tersebut teman-teman. Nah, untuk mengubah password ini kita menggunakan set password ya teman-teman. Nah, untuk mengubah password ini caranya itu yaitu untuk mengubah password sendiri, akun kita sendiri, yaitu caranya set password sama dengan petik my new password 456. Ini sebagai contoh password baru. My new password 456 ini untuk sebagai contoh password yang akan diganti, seperti itu. Lalu untuk mengubah password user lain itu kita membutuhkan privilege teman-teman. Nah, tapi untuk sintaksnya sendiri itu seperti ini, set password for username-nya apa, localhost-nya apa. Nah, lalu untuk passwordnya seperti ini berarti yang pertama akunnya apa, lalu sama dengan password barunya.
Di sini saya menggunakan new password 123 gitu, teman-teman. Nah, yang lalu cara kedua itu kita menggunakan alter user, teman-teman. Nah, cara menggunakan alter user itu yang pertama kita tuju sintaknya alter user, lalu tulis username, hostnya apa. Di sini untuk sebagai contoh yaitu username at localhost, identify by password barunya apa. Untuk sebagai contoh ini saya menggunakan new password 789. Nah, untuk lalu yang cara ketiga itu menggunakan update, tapi ini tuh seperti ini tuh metode lama, teman-teman. Nah, yang pertama itu untuk sintaksnya ya. Yang pertama update mysql user set authentication string, lalu password barunya apa, lalu di mana where user sama dengan username and host localhost. Ini untuk username-nya, ini untuk hostnya. Nah, lalu flash privilege, tetapi untuk cara lama ini itu sangat ribet ya teman, lebih mudah menggunakan set password maupun alter user seperti itu. Nah, selanjutnya yang ini untuk views untuk keamanan. Views dapat digunakan untuk membatasi akses ke kolom atau rows tertentu tanpa memberikan akses ke tabel asli. Untuk contoh yang pertama itu kita akan membatasi kolom. Nah, di database kampus ini tabel ini di tabel nilai itu memiliki kolom sensitif kayak IPK. IPK itu kan nggak boleh dilihat semua user. Nah, kita ingin user tertentu saja yang bisa melihat identitas siswa semester, tapi tidak boleh melihat IPK. Caranya seperti apa? Yang pertama, sintaksnya kita tuju sintaksnya create view, lalu mahasiswa tanpa IPK as select m untuk tabel name, nama, prodi, lalu semester from mahasiswa SM, kita menggunakan live join, nilai as and on and name, lalu m name seperti itu. Nah, untuk memberikan akses ke view bukan ke tabel asli yang berisikan IPK, itu caranya seperti ini, menggunakan grand select on mahasiswa tanpa IPK to usernya apa. User kita menggunakan user 4 at localhost. Nah, yang hasil yang didapatkan yaitu user hanya bisa melihat kolom non sensitif seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu untuk kita akan contoh yang kedua itu kita akan membatasi rows. Nah, skenario nya itu setiap manajer, ini hanya contoh ya teman-teman, sekali lagi skenario nya itu setiap manajer hanya boleh melihat data departemen mereka sendiri. Nah, kita akan mencoba view untuk sales department. Untuk sintaksnya yaitu create view sales employees as select employee ID, employee name, salary from employees where department sales. Nah, ini untuk memberikan view untuk sales department. Nah, untuk memberikan akses ke sales manager itu sintaksnya seperti ini. Kita menggunakan grand select on sales employees to sales manager seperti ini. Nah, lalu untuk view untuk IT department kita menggunakan create view IT employees and select employee ID, employee name, salary from employees where department misalkan IT. Nah, untuk memberikan akses ke IT manager itu caranya menggunakan grand select on it employees to IT manager seperti itu, teman-teman. Ini untuk untuk membatasi rows. Nah, lalu yang selanjutnya itu view dengan computed columns. Nah, view yang menyembunyikan nilai eksak.
Untuk sintaksnya seperti ini. Yang pertama, create view employee summary as select employee name, department, case, when salary kurang dari 50.000, lalu akan menampilkan low. Lalu ketika salary di antara 50.000 dan 80.000, maka akan menampilkan medium. Lalu jika tidak, akan menampilkan high. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini password expiration. Untuk apa? Untuk expire password untuk user, seperti untuk expire itu apa bahasa Indonesia? Apa ya? Apa sih bahasa Indonesia expire itu batas waktu. Nah, yang terakhir itu saya akan menjelaskan password expiration. Nah, untuk apa? Untuk membatasi berlakunya password tersebut. Nah, yang pertama kita akan mengexpire password user tertentu. Kita menggunakan alter user. Nah, untuk sintaksnya yaitu alter user, username-nya apa? Kita menggunakan user 1, lalu localhost, lalu password expire. Nah, hasilnya itu user harus mengubah password di login berikutnya. Artinya apa? Artinya password di si user ini itu sudah expired, sudah tidak berlaku, teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu set password expiration policy. Nah, artinya apa? Berarti kita hanya membatasi untuk jangka waktu tertentu. Untuk contohnya kita akan setiap 90 hari. Nah, kita ulangi seperti tadi menggunakan alter user, lalu username-nya apa, kita menggunakan hostnya apa, saya menggunakan user 1 localhost, lalu password expire in interval 90 hari. Nah, berarti jika sudah 90 hari, maka si user itu harus mengubah password di login berikutnya, seperti itu, teman-teman. Nah, ada juga password yang tidak pernah expire, tidak ada batas waktu, teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya kita menggunakan alter user kembali, alter user, lalu admin, untuk username-nya ya, admin, lalu hostnya localhost, password expire never. Ini untuk berarti tidak pernah expire, tidak ada batas waktu, seperti itu. Lalu ada juga menggunakan default policy. Nah, kita seperti tadi menggunakan alter user 1, localhost, password expire default. Nah, lalu yang terakhir itu global expiration policy. Nah, itu berarti caranya yaitu menggunakan default password lifetime 180 seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan cara mengunci account. Nah, mengunci account untuk yang pertama itu mengunci akun user. Artinya apa? User tersebut tidak bisa login kembali. Caranya menggunakan alter user, username-nya apa, hostnya apa. Saya menggunakan suspicious /user, hostnya menggunakan localhost account log. Artinya akun ini tidak bisa dibuka kembali, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk membukanya seperti apa? Nah, untuk membuka kembali akunnya itu kita menggunakan alter user, lalu username-nya apa, hostnya apa. Saya menggunakan suspicious user, lalu hostnya localhost, akun unlock. Artinya akun sudah dibuka kembali, seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kita ke prakteknya langsung saja.
Yang pertama itu cabut role dari user 1 sehingga user 1 tidak lagi bisa mewarisi hak select-nya dari role 1. Tentunya yaitu revoke role 1 from user 1. Nah, seperti ini. Lagi ngerane ngendi, Cuk? Ngerane apa pencet apa nggak ngerane? Kayak sih Kliman. iki cetera enter. Oh, control enter ya. Balenis. Rasa balik Balenis. Oh iya wis. Sampai kayak lanjut apa kewal tapi Yo. Oke, kita langsung praktek saja. Yaitu untuk yang pertama mencabut role dari user 1 sehingga user 1 tak lagi mewarisi hak select-nya dari role 1. Query-nya yaitu revoke role 1 from user 1. Nah, tan kipitan kontrol apa shift enter? Kontrol enter wis batil ya. Hah? Nek kok wis kok. Iya. Wis. Oh, iya iya. wah. Wis di revoke maning pi. Lagi kan kurang kata. Nah, setelah revoke langsung cek pindah user 1. Oke, setelah revoke kita pindah user 1. Nah, kita cek select from mahasiswa. Kalau kita lihat profil mahasiswa. Seperti ini. Bener kok. Oh, iki ora iso ngono lho pasti. Harus ora Aduh nyampe bingung cok. Ora usah dicek kok tan. ngecek. Geser 1 lah. Yo. Ya. Aduh anjing. Apa gara-gara default ya? Mau tak default soalnya. Loh. Kayak harusnya gak accept cok. Oh, aku tahu. Iki soalnya sih. Iki coba nek login meneh mesti ra iso. Oke, connection meneh. Terus user 1 ki harusnya wis ra iso. Restart berarti. Restart. Iya, metu ning iki dhisik ning sel dhisik baru gue pencet ning Oh. sing ngeceke. Ya. Kamera ya. Oh, iki kan urung use kampus cek to. Nah, wis ra iso. Bener. Bener. Iya, bener iki mau. Aku mau ngono tak tuh. Lah kan mau urung dines Wah. cok. Ulang, Mbok. Kamera. Ya, paham bang. Udah mau. Seneng lagi kan. Kudunya di restart sih bang berapa sih? Restart pi. Nge-restart metu dhisik, metu di close dhisik kowe sing mau kuwi sing meh kowe ngetes kuwi di close dhisik. Di close ki baru mlebu iki. Close sih. Aduh, iki di close iki dipencet mengko sing bagian. Oh durute. Oh iya. Enggak mah ngeceke kuwi, Cok. Oh iya. Ora langsung pindah. Ini di close kene kan di ping aku. Heeh, kan kowe mau iki nganu deh, revoke iki deh. Akun root. Yo. Kowe revoke apa mau? Roll Satu. user 1. User 1, roll 1 ning user 1. Yo.
kan gue user 1 toh. User 1 gue dihapus dhisik. Hapus Nah, bar gue mlebu dhisik ning kene connection bar gue pencet dhisik user 1-ne. bareng connection sih. Ah. Connection bareng gimana? Iya. Oke. Diulang pernah loh di awal. Di ulang bok nih yang sungan mumet pak ulangnya sungan mumet ya ulang nih user 1 anjing. masuk ke user Sering dicok orang anjing. Revoke role user 1 di sini. user pokoknya share user Dan Apa nih? user 1 akhirnya belum nemen cok. Iki cok, iki user 1 ning kene. Iya, nyari orang ini bisa. Diki wis pokoknya wis iki ning sor dhewe cok ra tok. Nah, kuwi ning sor dhewe. oh nek restart langsung bisa oh ya Ulang. Ya mesti petan. Enggak bose kok ki be main cepet. Yo ki A select A iki nerak Z ketok Z apa iki. Ya. Wes. Tuh. Oke, langsung saja ke praktiknya. Yang pertama itu cabut role dari user 1 sehingga user 1 tidak lagi mewarisi hak select dari role 1. Untuk query-nya yaitu ke revoke role 1 from user 1. Terus kita kayak opsi cok. Error iya. kan harus di Wes di revoke cok anjing ternyata kudu digini sih. Asu rata giye jaler. mau Cancok. oh Ki nggak ngekeren di sih cok bangsat lah. Dike kerennya nyong. Cancok. Apa query ini sih lebih mencari query Apa? ya Allah keren baru kan lebih ngecek real. Yo, bener. Mana umat? Berarti apa? Iki roles atau mau revoke berarti apa? Revoke berarti select Ayo, berarti ya iki bener oh. Iki ya select mana iki ning kene oh. Cancuk, iki apa sih? Ora iso. Terus bisa nah. Ki si role wis duwe meneh, terus ki ngegrend iki meneh oh. Grend iki meneh. Anjing. harus di start Cok. Harusnya bisa. Iki we anjing. praktik rasa dilebaki apa ya. Nah, iki iso iki. Terus iki default wis. Nah, iki iso. Wis, revoke tinggal. Revoke hari ini gue di close KBB kok langsung di restart di Yo, wes ya gila. Iki di close cafe dhisik. pernah bisa ya di close KB ya. Ya, Untuk PR. ya kui pateni sih ragu nih apa iki ne record pateni sih record cok. bola record terus mau Masa enggak hapus. Langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama itu cabut role dari user 1 sehingga user 1 tidak lagi mewarisi hak select dari role 1. Untuk query-nya yaitu revoke role 1 from user 1. Nah, sudah selesai. Selanjutnya cabut grant option dari user 2. Tapi tetap biarkan hak all on campus dan user 2 masih boleh akses tapi tidak bisa lagi meneruskan hak ke user lain. Query-nya revoke grant option on campus bintang from user 2. Nah, selanjutnya revoke execute. Dan selanjutnya grant select update nama prodi on campus mahasiswa itu user 1.
Dan selanjutnya selanjutnya cabut juga execute pada function dan prosedur. Untuk query-nya execute on function campus nama functionnya dari user 2. Nah, selanjutnya select nama IPK dari function kategori nilai alias prediksi from nilai join mahasiswa. Ini untuk query-nya ini. Oke. Selanjutnya panggil SP mutasi prodi. Untuk sintaknya seperti ini. Oke. Selanjutnya cabut hak yang sebelumnya user 3 berikan ke user 4. Udah. Selanjutnya cabut hak update dan delete dari user 3 pada tabel mahasiswa. Selanjutnya itu revoke update delete on kampus mahasiswa. Kampus itu nama database, mahasiswa itu nama tabelnya dari user 3. Oke. Dan selanjutnya cabut semua hak akses dari user 5. Tan error tan. Kat. Revoke all privilege. Lah wis ana privilege. Kat. Skip. Pateni. Lalu selanjutnya cabut semua hak akses dari user 5. Untuk query-nya revoke all privilege on from user 5. Seperti ini query-nya. Nah, selanjutnya kita cek satu persatu. Kita pindah ke user 1. Cek. Use kampus kok. Oh iya nih. Berarti lagi berhasil urung wario. Tikat. Emang ora use kampus nih kono. Momen bar pindah kuwi kok use kampus dhisik. Oh iya.
Oke, selanjutnya kita cek ya pada user 1. Nah, error dan Nek orang, ya bener, bisa bener bener, malah bener. lagi bari bagi ngunjung ngomongi Ya bener, malah bener. error kita Ora, Berhasil, Bro. artinya sudah berhasil. betul lagi, Pak. Soalnya tidak bisa menampilkan ini. Oh, iya, Aku tidak bisa menampilkan. Tadi kan roll 1 nggak ada itu nih, nggak ada grenade soalnya. Nah, Hari setiap pindah iki use kamus iki kok pindah. Iya, Oh iya. Iki lanjut mana kok? yo sing iki kowe ngerekamku dhisik sing use kampus dhisik iso kok mu. Iso. Baleni kok. Yo. Nah, selanjutnya kita coba apakah berhasil. Kita pindah ke user 1. Masukkan query-nya. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Terus lanjut ke user 2. Kita masuk ke user 2. Kita cek. Kita cek. Nah, masukkan query-nya. Nah, tandanya sudah berhasil. Lanjut ke user 2 lagi, berarti kita masukkan query-nya. Bentar. Ya di sini. Jadi seperti itu penggunaan revoke. Setelah itu dilanjutkan oleh teman saya dengan materi yang selanjutnya.